channel Harapan Baruku Transmigrasi UPT Saluandeang Mamuju Tengah Sulawesi Barat. Nah, ini video beberapa hari yang lalu ya, kita ke rumah Pak Rais ya, karena mau jual coklat yang sudah kita kumpulkan dari awal pendaratan sampai saat ini tuh terkumpul kurang lebihnya 2 kilo ya. Jadi kita titip jual nih ke Pak Rais. Kemarin dapat di harga per kilonya itu 105 ya. Dan harapannya ke depan harga kakao ini bagus ya, makin bagus ya, stabil lah ya. Karena kemarin aku lihat ya di akun sosial media Kementerian Transmigrasi itu ada salah satu konten judulnya gini, Sulbar siap menjadi pusat kakao nasional lewat transmigrasi konsep baru. Jadi lewat program ini Sulbar ingin mengembangkan potensi lokal seperti kakao, sawit dan juga kopi. Dan produk-produk ini bisa menjadi motor penggerak ekonomi berbasis kawasan. Kurang lebih aku baca intinya seperti itulah ya. Kita tunggu ya gebrakan-gebrakannya dari Kementerian Transmigrasi. Jadi untuk teman-teman ya transmigrasi yang kemarin berpikiran untuk pulang nggak betah dan lain-lain, tolong dipikirkan lagi. Aku yakin ke depan Sulbar akan lebih baik lagi ya, kita tunggu saja. Sambil kita tunggu yang atas pemerintahan dan lain-lain bekerja, kita di sini juga jangan patah semangat ya, terus kita berusaha. Kita sudah dapat lahan ya, ayo kita bersihkan lahannya, kita tanamin pelan-pelan ya. Lanjut ke video. Jadi pagi setelah suamiku berangkat kerja, ini aku punya pupuk mutiara. Agak susah mendapatkan pupuk mutiara ini ya. Aku mau pupuk cabai ya. Dan ini aku mau sepil ya, yang kemarin itu sawiku setelah beberapa kali gagal ya, sebar benih dan lain-lainnya. Ini ada sedikit progres ya, ini berkat pupuk kandang yang kemarin kita dapat dari tempat Pak Rais. Ini ada 4 atau 5 gulutan gitu yang kita kasih pupuk kandang, terus kita tanam sawi. Alhamdulillah sudah mulai hijau ya. Biasanya susah sekali si daun sawi ini hijau setelah dipindah. Dulu itu di bagian sini tuh aku tanam beberapa cabai ya, nggak tahu kenapa kecilnya itu subur banget ya, malah gedenya setelah berbunga itu ya jadi layu, kayaknya karena layu fusarium ya. Jadi habis panas terus tiba-tiba hujan tuh udah langsung itu cabai-cabai yang udah berbuah, yang awalnya baik-baik aja itu jadi nggak baik-baik saja. Ini aku butuh solusi untuk ngatasin layu fusarium ini ya. Jadi ya, karena aku juga masih belajar ya sama suamiku, jadi ya harap sabar kalau teman-teman misal nonton video ini, wah nggak ada progres nih, seperti ini aja ya, kita tantangannya beda, jadi ya sabar ya. Sesuai himbauan pemerintah untuk ketahanan pangan keluarga ini sudah ya, kita sudah mulai tanam sayur, minimal ya bisa memenuhi kebutuhan untuk keluarga, jadi tidak perlu keluar uang untuk membeli sayur lagi kita ya. Adalah cabai, kalau untuk bikin pedes mulut aja adalah ya. Dan ini kalau jagung kemarin itu sudah dipupuk ya, jadi hari ini jadwalku itu mupuk si cabainya sendiri ya. Mudah-mudahan cabainya masih bertahan ya, bisa panen lagi ya. Ini udah panen sih ya, kemarin tiap hari itu ada merah beberapa gitu, diambil sama anakku, taruh kulkas gitu ya, jadi awet ya. Alhamdulillah nggak ada yang kebuang gitu. Kemarin itu kita nyari pupuk mutiara itu agak susah ya, karena nggak semua toko pertanian itu ada. Jadi ketika kita dapat itu kita langsung beli ya. Ya karena si pupuk mutiara ini memang bagus sih ya hasilnya. Dan aku juga baru tahu ya, karena aku sama suami itu ya baru juga ya terjun di dunia pertanian ini. Pupuk itu macem-macem ya,
macem-macem jenisnya, macem-macem fungsinya ya. Misal si coklat ini pupuknya sendiri lagi, sawi ini pupuknya sendiri lagi, jagung dan lain-lain ya. Ini ya aku info sebelum teman-teman bertanya kok kesananya makin luas gitu ya. Jadi tanah kita ini yang bagian sini itu batasnya tuh sedikit dari tanaman gambas ini. Yang kesana itu sudah punya Pak Charles, tapi kita udah dapat izin ya, bahkan kita diminta oleh Pak Charles dan Bu Charles boleh tanamin aja tanaman jangka pendek itu ya. Lahan Pak Charles Bu Charles yang samping rumah, belakang rumah ini boleh ditanamin tanaman jangka pendek, mau jagung mau cabai gitu boleh banget ya. Bahkan kemarin aku sempet ini sama Pak Charles Bu Charles, katanya jangan tanam yang di sini, tanam yang di atas itu lebih bagus hasilnya gitu ya. Jadi kalau di sini menurut Pak Charles Bu Charles itu airnya itu terlalu banyak, apalagi ketika hujan itu kan meluap ya air yang di sini itu. Jadi malah bagusan yang di bagian atas gitu, hasilnya lebih bagus. Karena dulu sempet ya ditanamin cabai juga, jagung juga ya sama Pak Charles Bu Charles gitu, hasilnya bagus. Karena sekarang mungkin udah kebanyakan kerjaan ya, jadi udah nggak sempet lagi tanam tanaman jangka pendek. Jadi diperbolehkan kita untuk menanam ya, begitu ceritanya. Kenapa kok kita bisa nanamnya agak ke sana banyak sekali gitu ya. Ya karena itu lahan punya orang gitu, kita dapat izin tapi ya. Dan ini anakku bangun tidur ya, nyusul ikut ke belakang rumah nih, datang langsung petik cabai ya. Karena kalau ada cabai yang udah merah itu ya, itu tugas anakku untuk panen. Kalau nanti dipanen oleh papa mamanya, anaknya ngambek ya, nggak mau panen lagi. Jadi ya aku biarkan aja sampai merah, biar anakku yang panen ya. Hitung-hitung ngasih tanggung jawab ya, biar anaknya ngerti tanggung jawabnya. Dan sebenarnya tuh anakku tuh seneng banget ya kalau diajak kegiatan di kebun kayak gini ya. Cuman ya itu kadang-kadang tuh antara membantu sama sedikit ngerecokin itu memang beda tipis. Jadi ya sabar ya, daripada nanti anak ketika gede nggak ngerti kerjaan kan malah repot juga kita orang tua. Jadi selagi masih kecil kita ajarin sedikit demi sedikit ya. Dan di sini ya anakku baru bentar tuh udah, mama aku mau pulang ya, aku boleh nggak nonton, boleh nggak begini begitu ya gitu. Ya udahlah ya, yang penting dia sudah ada usaha untuk membantu ya. Jadi ya biarkan dia dengan kesenangannya sendiri main dan lain-lain, karena ya masih anak-anak itu tadi. Dan ini aku udah selesai ya mobok cabenya yang bagian sini. Aku mau pindah ke belakang yang deket tanaman buncis itu ada sedikit, karena ini kebetulan pupuknya juga masih sedikit ya. Selesai mobok cabai ini aku pindah ke samping rumah, dan ternyata ya tomatku ini sudah ambruk ya, karena kemarin itu anginnya kenceng banget. Ini jadi aku mau kasih tiang buat penyangga ya, karena sayang banget kalau sampai ambruk dan mati. Ini kebetulan tomatnya ini buahnya cukup banyak ya, setelah sekian usaha aku bisa menumbuhkan tomat ya. Kemarin tuh sebenarnya banyak, tapi yo tetap aja banyak yang mati. Nggak tahu kenapa setelah dipindah dari polybag itu pada banyak yang mati. Dan ini aku mulai pasang tiangnya, aku tali pakai rumput Jepang ya. Ya mudah-mudahan ini tomat masih terselamatkan, bisa kokoh sampai buahnya itu merah-merah gitu ya. Terus ini juga sampingnya udah ada daun bawang. Alhamdulillah ini daun bawangnya bagus ya, kebetulan ya cukuplah untuk memenuhi kebutuhan
pribadi ya di rumah. Kemarin itu kita juga ngubungin Pak Paidi ya yang ada di Mahalona, lebih terkenalnya kalau di kontennya itu Mr. Pai ya. Kita tanya itu resep pupuk cairnya Pak Paidi sehingga tanamannya bisa sebagus itu ya. Terus kita dibagi resep ya. Jadi ini kita bikin ya. Jadi ini kita bikin VOC-nya ya. Mudah-mudahan nanti jadi hasilnya bagus ya, bisa kita aplikasikan ke tanaman yang ada di sekitar rumah. Terima kasih untuk Pak Paidi yang yang mau berbagi resepnya VOC ya. Mudah-mudahan Pak Paidi, keluarga di Mahalona sehat selalu, amin. Dan tak terasa kita juga sudah di akhir video. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe.